Puji Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan kalau kita sebagai umat Kristen merayakan Hari Raya Paskah, memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mengajak kita bersama-sama menyimak firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada siang ini, Ia sudah bangkit. Terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 5 dan 6 yang berkata, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Injil Matius memberikan satu kebenaran yang utama dan memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Mengapa kebangkitan Yesus penting bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepadanya? Kebangkitan itu membuktikan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang berkuasa. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kudus, saya ulangi, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jelas firman Tuhan berkata bahwa kebangkitan Yesus adalah karena Dia sebagai Anak Allah. Injil Matius juga berkata, Ia sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Yang pertama, malaikat memberitakan kebangkitan Yesus. Ketika perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus, murid-muridnya Tuhan datang ke kubur dan mereka menemukan kubur sudah kosong. Malaikat memberitakan kepada mereka, Ia sudah bangkit. Yesus yang mereka cari sudah bangkit dan membuktikan bahwa dosa, maut, kuasa kematian tidak berkuasa untuk menahan Yesus dari kuburan. Kuasanya membebaskan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, kebangkitan Yesus adalah penggenapan rencana agung Allah. Yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah pembenaran, pembuktian kebenaran yang telah disampaikannya bahwa hari ketiga Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan yang keempat,
kebangkitan Yesus membungkam para penentang-penentangnya. Imam-imam Yahudi, orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, bungkam, ditutup mulut mereka. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Yang kelima, kebangkitan Yesus memberikan kemenangan. Ratap tangis duka murid-murid Tuhan diubah oleh Tuhan, diubah melalui kebangkitan. Kabar gembira Yesus bangkit dan membuat sukacita. Kabar duka, ratap tangis murid-muridnya dirubah oleh Tuhan menjadi sukacita. Haleluya. Kuasa kebangkitan. Yesus sudah bangkit dan memberikan kemenangan bagi kita. Dan inilah kebenaran yang mendasari orang-orang percaya. Inilah kebenaran yang mendasari kehidupan iman Kristen. Haleluya. Supaya secara rohani bangkit dari kematian, bangkit dari kelemahan, bangkit. Kalau ada di antara kita yang khawatir, takut, cemas, takut, percaya kuasa kebangkitan, terima di dalam nama Yesus, dan kuasanya akan memenuhi kita supaya kita tidak lagi takut. Masa-masa sekarang bersamaan dengan virus corona, COVID-19, jika Tuhan mengizinkan melanda seluruh dunia, supaya mereka tahu bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bertobatlah sebelum engkau mati. Bertobatlah sebelum virus menjangkau engkau. Haleluya. Karena firman Allah berkata, Tuhan Yesus memberkati, melindungi orang-orang yang percaya, mengasihi Tuhan, hidup benar, ibadahnya benar, perbuatannya benar, hasilnya pasti dilindungi oleh Tuhan. Roti makanannya diberkati Tuhan, air minumannya diberkati Tuhan, penyakit dijauhkan di dalam kehidupan mereka. Dan itu hasil daripada orang yang benar-benar beribadah, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan Tuhan memberkati hidup kita. Puji Tuhan, bersama Yesus hidup di dalam kuasa kebangkitan secara rohani, hidup di dalam kemenangan secara rohani. Haleluya. Jangan takut. Setiap orang percaya hidupnya ada di dalam Tuhan. Hidupnya ada di dalam Tuhan. Hidup kita ada karena Tuhan. Kalau kita melekat sama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita semua. Puji Tuhan. Dan pesan saya, haleluya, saya berpesan, tumbuhkan kehidupan iman rohani kita. Selain iman kita juga tumbuhkan imun di dalam hidup kita. Jadi ada dua, iman dan imun. Yang pertama, tumbuhkan iman kita melalui persekutuan kita dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta bersaksi, melayani Tuhan, dan jangan lupa berdiakonia. Itu iman yang harus ditumbuhkan. Yang kedua, imun. 4 sehat 5 sempurna. Makan makanan yang sehat, yang bergizi, berolahraga yang cukup, berjemur kena matahari supaya mendapatkan sinar violet. Haleluya, puji Tuhan, dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak perlu takut sebab Tuhan sudah berjanji akan menyertai kami sampai selama-lamanya.
Dalam nama Yesus, berkati setiap keluargaku, keluarga jemaatmu, dimanapun mereka berada. Ekonomi mereka Tuhan berkati. Setiap kehidupan mereka, pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Sehingga semua yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.